Ke materi pertama, A. Seni rupa murni. Penciptaan seni rupa murni merupakan kegiatan berkarya seperti seni lukis, seni patung, seni grafis, seni serat, dan lain-lain. Itu dilakukan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman kehidupan menjadi perwujudan visual dilandasi kepekaan artistik. 1. Aspek konseptual. A. Penemuan sumber inspirasi. Titik tolak penciptaan karya seni rupa murni adalah penemuan gagasan. Kita harus memiliki gagasan yang jelas dalam mengekspresikan pengalaman artistik. Sumbernya, 1. Berasal dari realitas internal. 2. Berasal dari realitas eksternal. Realitas internal, perambahan kehidupan spiritual atau psikologis kita sendiri, misalnya harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, kepribadian, dan pengalaman-pengalaman kejiwaan lain yang kadangkala belum teridentifikasi dengan bahasa. Dengan kata lain, gagasan seni timbul dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk berekspresi. Berasal dari realitas eksternal, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tema religius, hubungan pribadi kita dengan sesama, tema sosial, seperti keadaan, kemiskinan, nasionalisme, hubungan pribadi kita dengan alam, seperti tema lingkungan, keindahan alam, dan lain sebagainya. B. Penetapan interes seni. Dalam aktivitas penciptaan kita harus dapat menentukan interes seni kita sendiri, sehingga dapat berkreasi secara optimal. Pada dasarnya terdapat 3 interes seni. 1. Interes pragmatis, menempatkan seni sebagai instrumen pencapaian tujuan tertentu, misalnya tujuan nasional, moral, politik, dakwah, dan lain-lain. 2. Interes reflektif, menempatkan seni sebagai pencerminan realitas aktual, fakta dan kenyataan kehidupan, dan realitas khayali, realitas yang kita bayangkan sebagai sesuatu yang ideal. Dan 3. Interes estetis, berupaya melepaskan seni dari nilai-nilai pragmatis dan instrumentalis. Jadi, interes estetis mengeksplorasi nilai-nilai estetik secara mandiri, seni untuk seni. Dengan menetapkan interes seni, kita akan lebih memahami tujuan kita menciptakan karya. Materi selanjutnya C. Penetapan interes bentuk. Untuk mengekspresikan penghayatan nilai-nilai internal atau eksternal dengan tuntas, kita perlu mempertimbangkan kecenderungan umum minat dan selera seni kita sendiri. Misalnya, kita dapat mencermati karya-karya yang telah kita buat selama studi. Kecenderungan yang dapat kita pilih yaitu 1. Bentuk figuratif, 2. Bentuk semi-figuratif, 3. Bentuk non-figuratif. Penjelasannya, 1. Bentuk figuratif, yaitu karya seni rupa yang menggambarkan figur yang kita kenal sebagai objek-objek alami, manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, dan lain-lain yang digambarkan dengan cara meniru rupa dan warna benda-benda tersebut. 2. Bentuk semi-figuratif, yaitu karya seni rupa yang setengah figuratif, masih menggambarkan figur atau kenyataan alamiah, tetapi bentuk dan warnanya telah mengalami distorsi, deformasi, stilasi oleh perupa. Jadi, bentuk tidak meniru rupa sesungguhnya, tetapi dirubah untuk kepentingan pemaknaan. Misalnya, bentuk tubuh manusia diperpanjang, atau patung dewa yang bertangan banyak, bentuk gunung atau arsitektur yang disederhanakan atau digayakan untuk mencapai efek estetis dan artistik. 3. Bentuk non-figuratif adalah karya-karya seni rupa yang sama sekali tidak menggambarkan bentuk-bentuk alamiah, jadi tanpa figur atau tanpa objek. Karenanya disebut pula seni rupa non-objektif.
Materi selanjutnya D. Penetapan prinsip estetik. Pada umumnya, karya seni rupa murni menganut prinsip estetika tertentu. Kita harus dapat mengidentifikasi cita rasa keindahan yang melekat pada karya-karya yang pernah kita ciptakan. Pada tahap ini, kita perlu menetapkan prinsip estetika yang paling sesuai untuk mengungkapkan pengalaman kita. Alternatif prinsip estetika yang dapat kita pilih yaitu 1. Pramodern, 2. Modern, 3. Postmodern. Berikut adalah karya Affandi, Potret Diri dengan Matahari, tahun 1977 yang dibuat dengan cat minyak pada kanvas. Sumber Affandi, suatu jalan baru dalam ekspresionisme. Materi selanjutnya 2. Aspek visual. A. Struktur visual. Mewujudkan aspek konseptual menjadi karya visual perlu ditegaskan lebih spesifik dalam subjek matter, masalah pokok atau tema seni yang akan diciptakan. B. Komposisi. Hasil seleksi unsur-unsur rupa dikelola, ditata dengan prinsip-prinsip tertentu, baik terhadap setiap unsur secara tersendiri maupun dalam hubungannya dengan bentuk atau warna. C. Gaya pribadi. Sering disebut gaya perseorangan, ciri khas kepribadian sebagai faktor bawaan yang menandai sifat unik karya yang diciptakan seorang perupa. Materi selanjutnya 3. Aspek operasional. Langkah-langkah kerja dalam keseluruhan proses perwujudan karya dimulai dari penetapan bahan, peralatan utama dan pendukung, serta teknik-teknik dalam memperlakukan bahan dengan peralatannya. Seluruh proses dikelompokkan ke dalam 3 tahap. A. Tahap persiapan. B. Tahap pelaksanaan. C. Tahap akhir. Materi selanjutnya B. Pengertian seni lukis. 1. Ruang lingkup seni lukis. Herbert Reed mengatakan seni lukis adalah penggunaan garis, warna, tekstur, ruang, dan bentuk pada suatu permukaan yang bertujuan untuk menciptakan berbagai image. Image-image tersebut bisa merupakan pengekspresian ide-ide, emosi, dan pengalaman-pengalaman yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mencapai harmoni. Seni lukis yang lebih populer di tengah masyarakat dan diajarkan di lembaga pendidikan kesenian pada dasarnya adalah easel painting. Seperti lukisan berikut ini, lukisan harimau dan lukisan Basuki Abdullah yang merupakan contoh easel painting yang melukiskan 2 ekor harimau, dan juga potret diri pelukis Basuki Abdullah. Jenis lukisan ini berukuran lebih kecil dari lukisan dinding atau mural. Seni lukis ini lebih fleksibel karena para pelukis dapat membawa easel yang praktis ke berbagai lokasi untuk melukis di alam bebas. Dapat pula digunakan untuk berkarya di studio seni lukis. Materi selanjutnya 2. Unsur visual. A. Garis. B. Warna. C. Sifat warna. D. Notasi warna. E. Warna-warna antara. F. Warna hangat dan warna sejuk. G. Warna kromatik dan akromatik. H. Warna objek dan warna pigmen. Gambar berikut merupakan lingkaran warna, memperlihatkan warna primer merah, kuning, biru, warna sekunder hijau, orange, dan ungu. Warna tertier hijau tua, hijau muda, orange kekuningan, ungu tua, dan ungu muda. Gambar selanjutnya adalah gradasi warna merah sampai kuning disebut warna panas, sedangkan dari warna biru sampai hijau muda disebut warna dingin. 3. Ruang. Ruang adalah keluasan dari suatu bidang atau permukaan.
Dalam desain Elementor disebutkan ruang bisa dikatakan bentuk 2 atau 3 dimensional, bidang atau keluasan. Keluasan positif atau negatif yang dibatasi oleh limit. 4. Tekstur. Tekstur bisa kasar, halus, keras, lunak, berbutir, bisa juga kasar atau licin, teratur atau tidak beraturan sesuai dengan kualitas yang ingin diekspresikan. Tekstur dibuat di atas kanvas, bisa dengan cat yang dicampur dengan bahan-bahan lain seperti modeling paste, pasir, bubuk marmer, dan lain-lain. Pada umumnya, tekstur digunakan tidak semata-mata dari segi teknis, tetapi mengacu kepada substansi lukisan atau ekspresi lukisan. 5. Bentuk. Bentuk biasanya diartikan sebagai aspek visual, bagian-bagian yang tergabung menjadi satu, yang disebut rupa atau wujud. Dalam konteks seni rupa, wujud mengandung pengertian yang khas, yaitu memberikan tatanan khusus sehingga mampu mempengaruhi persepsi pengamat. Materi selanjutnya C. Penciptaan desain. Desain sebagai kata kerja berarti proses penciptaan objek baru. Sedangkan sebagai kata benda, desain berarti hasil akhir sebuah proses kreatif, baik dalam wujud rencana, proposal, atau karya desain sebagai objek nyata. Sebagai aktivitas reka letak atau perancangan, desain dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benda-benda fungsional yang estetis. Proses kreasi desain mencakup 1. Studi pendahuluan, 2. Profil pasar dan segmen konsumen, 3. Alternatif desain, 4. Uji coba, dan 5. Standar prosedur produksi. Materi terakhir bab 7, bereksperimen dalam seni rupa, yaitu D. Prinsip desain. Dalam proses kreasi seorang pendesain biasanya memerlukan pengetahuan dasar tentang keselarasan, kesebandingan, irama, keseimbangan, dan penekanan. Keselarasan dalam suatu desain adalah keteraturan tatanan di antara bagian-bagian desain, yaitu susunan yang seimbang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, masing-masing saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang disebut dengan harmoni. Kesebandingan merupakan perbandingan antar satu bagian dengan bagian lain atau antara bagian-bagian dengan unsur keseluruhan secara visual, memberikan efek menyenangkan. Artinya, tidak timpang atau janggal, baik dari segi bentuk maupun warna. Irama dalam pengertian visual dapat dirasakan karena ada faktor pengulangan di atas bidang atau dalam ruang yang menyebabkan timbulnya efek optik seperti gerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur yang satu ke unsur yang lain. Faktor irama ini kerap kali memandu mata kita mengikuti arah gerakan dalam karya desain. Keseimbangan dalam penciptaan desain adalah upaya penciptaan karya yang memiliki daya tarik visual, keseimbangan pada unsur dan bagian desain maupun pada keindahan dan fungsi desain. Penekanan dalam merealisasi gagasan desain adalah penentuan faktor utama yang ditonjolkan karena kepentingannya. Selesai sudah materi seni budaya kelas 11 bab 7 bereksperimen dalam seni rupa. Terima kasih untuk perhatian. Kita akan membahas tentang konsep musik barat. Mari kita lihat tujuan pembelajaran untuk materi ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membedakan karakteristik musik modal, tonal, dan atonal. Mari kita mulai. Apa sih musik barat itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Musik barat adalah musik yang berasal dari negara barat. Musik ini sangat berkembang di negara timur termasuk Indonesia. Musik ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, politik, hiburan, agama, kesehatan, dan lain-lain. Sekarang kita bahas konsep musik barat.
Konsep musik barat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu musik modal, tonal, dan atonal. Musik modal adalah karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak ada hubungan khusus antara masing-masing not tangga nada tersebut, kecuali nada dasar yang merupakan pusat atau finalis. Berikut adalah karakteristik dari musik modal. Yang pertama, memiliki pusat nada, yaitu nada dasar, bersifat monofon atau satu suara, bersifat horizontal, tanpa iringan, dan menggunakan tangga nada pentatonik. Musik modal terdiri dari 7 skala yang berbeda berkaitan dengan kunci mayor dan minor. Masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. 7 skala itu adalah Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian. Jenis-jenis tangga nada musik modal. Yang pertama adalah Ionian, terdiri dari nada yang berawalan C. Kemudian Dorian, terdiri dari nada yang berawalan D. Kemudian Phrygian, terdiri dari nada yang berawalan E. Lydian, terdiri dari nada yang berawalan F. Mixolydian, terdiri dari nada yang berawalan G. Aeolian, terdiri dari nada yang berawalan A. Dan terakhir Locrian, terdiri dari nada yang berawalan B. Contoh musik modal adalah musik iringan gereja atau yang biasa disebut dengan musik Gregorian. Marilah kita dengarkan salah satu contoh karya musik modal. Selanjutnya, mari kita bahas tentang musik tonal. Musik tonal adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan. Artinya, suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja. Setiap not itu tidak berdiri sendiri, memiliki tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Karakteristik dari musik tonal adalah yang pertama polifonik atau banyak suara, bersifat vertikal dan horizontal, terdapat iringan, bersifat harmonis, tidak memiliki nada dasar, dan memiliki sistem 12 nada. Salah satu jenis musik yang termasuk musik tonal adalah musik klasik dan musik jazz. Baiklah, marilah kita dengarkan salah satu karya musik yang termasuk musik tonal. Selanjutnya, kita akan membahas konsep musik yang terakhir, yaitu musik atonal. Musik atonal adalah musik yang ditulis dan dilakukan tanpa memperhatikan setiap kunci tertentu. Musik yang tidak memiliki nada spesifik, tidak dalam kunci spesifik, dan karena itu tidak memiliki not induk atau chord spesifik. Secara sederhana, musik atonal dapat diartikan sebagai musik yang tidak terikat oleh kunci nada tertentu.
Karakteristik dari musik atonal adalah tidak memiliki nada dan kunci spesifik, tidak terikat oleh akord tertentu, cenderung tidak mengikuti aturan baku. Contoh karya musik atonal adalah karya dari Slamet Abdul Syukur yang berjudul Semut Ireng. Baiklah, mari kita saksikan bagaimana contoh karya musik yang termasuk musik atonal. Nah, itulah pemaparan tentang konsep musik barat beserta karakteristiknya. Bagaimana? Semuanya sudah paham bukan? Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik.